teman-temannya. Bentar Bu Anggun. Oke, supaya lebih semangat, kita awali dengan nyanyi bersama ya, Bu Pur ya. Iya, anak-anak siap ya bernyanyi bersama ya. Ya, Bu. Oke. Ya. Oke. Bu Anggun ke mute. Bisa. Yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia Sudah tinggal di terlihat, Bu Pur. Sudah kelihatan Bu. Sudah. Bersama-sama ya. Ya, Sudah kita kelihatan. nyanyi bersama-sama. jalan sekali Yesus.
sudah bernyanyi tadi. Sekarang kita mau awali dengan doa ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah? Nah, hari ini kita mau Bina Iman BKSN pertemuan yang kedua. Temanya tentang Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita akan melihat tayangan video tentang Lazarus. Ya, iya Bu Pur ya, kita akan tentang melihat Lazarus, Bu Anggun. Bentar, Bu Anggun akan share screen lagi videonya. Anak dengarkan ya, nanti ceritanya tentang Lazarus. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu? Sudah. Sudah, Bu. Sudah terlihat. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Namun setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. tapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya
Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, bersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang bersama-sama dia, gemaskullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? jawab mereka, Tuhan, marilah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Nah, itu tadi Pupor, bacaan tentang Lazarus. Iya, terima kasih Bu Anggun. Itu tadi cerita tentang Lazarus. Nah, anak-anak, sekarang kita akan tanya jawab tentang isi cerita tadi ya. Bentar, Bu Anggun akan share dulu. Apakah Oke, anak-anak, kita sampai ke pendalaman. lihat Pupor? Sudah terlihat. Ada coret-coret, Bu. Tolong yang Ya. coret-coret dihapus ya. Yang pertama, ketika Lazarus sakit, apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta, saudara-saudarinya? Apa yang dilakukan? Memanggil hadis, menawar, Merawat, menangis. Apa yang dilakukan ketika Lazarus sakit? Menangis. Menangis. Betul. Apalagi? Menangis. Apalagi? Apalagi Aksa? Tadi saudara-saudaranya gimana saat Lazarus sakit? Apa yang dikatakan pada Yesus?
Maria dan Marta bilang apa sama Yesus tadi? Gimana Kaya? Anak. Kita beda ya. Aku ya. Iya, tadi Maria dan Marta mengatakan seandainya Yesus ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Nomor 2, Bu Pur. Ketika Yesus datang, Lazarus sudah meninggal dan dikuburkan. Apa yang dilakukan Yesus terhadap Lazarus? Membangkitkannya. Membangkitkannya. Membuka apa tadi Yesus? Batu. Membuka batunya, batu kuburannya. Oke, kemudian membangunkan Lazarus, membangkitkan Lazarus. Bagaimana cara Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah dikuburkan itu? Yesus bilang apa tadi? Tadi bilang harus bangun. Iya, betul. Bangun. Kemudian Lazarus yang tadi sudah seperti mumi ya, dibungkus-bungkus itu ya, keluar dari kuburnya. Mumi Mesir. Oke. Lanjut Bu Anggun. Mumi kan hidupnya di piramid. Anak-anak, pesan dari apa yang kita pelajari hari ini tentang Lazarus, pesan Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus dan keluarganya. Lazarus yang sakit kemudian meninggal dunia, Tuhan Yesus selalu datang ke makam dan membangkitkan Lazarus yang meninggal. Diajari kemana tadi? Seperti Tuhan Yesus. Enggak tahu kok. Ini. Ngomong-ngomong. Mana Farel? Ayo, yang lain bisa di-mute dulu ya. Kita dengarkan Bu Pur dulu. Sebentar. Bu Anggun mute ya. Oke. Jadi pesannya tadi, Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus dan keluarganya. Lazarus yang sakit kemudian meninggal dunia. Tuhan Yesus selalu datang ke makam dan membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal itu. Seperti Tuhan Yesus mengasihi keluarga Lazarus, Tuhan Yesus juga mengasihi keluarga kita masing-masing. Nah, kalau Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan mengasihi keluarga kita, maka kita juga harus mengasihi orang tua, kakak, dan adik-adik. Saudara ya Bu Anggun ya. Ngasih Iya, saudara kita semua, Bu Pur. Iya. Itu pesannya ya anak-anak ya. Tuhan Yesus mengasihi Lazarus yang sudah meninggal dibangkitkan oleh Tuhan Yesus ya, disayang. Kemudian Tuhan Yesus juga mengasihi keluarganya Lazarus. Tuhan Yesus kasihan kepada keluarganya Lazarus, maka Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus sehingga Lazarus masih hidup, bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Nah, Tuhan Yesus juga mengasihi keluarga kita. Kalau kita sudah dikasihi, disayangi oleh Tuhan Yesus, maka kita juga harus mau mengasihi teman-teman, mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi kakak ataupun adik kita. Itu sebagai rasa sayang kita kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan berdoa lagi.
Aksinya Oh iya, kalau aksi kemarin pada pertemuan BKSN minggu lalu anak-anak mewarnai gambar, ya. Untuk aksi pendalaman BKSN hari ini, anak-anak aksinya secara nyata ya, dengan perbuatan. Anak-anak mengasihi orang tua dan saudara. Bagaimana cara mengasihi orang tua dan saudara? Anak-anak kalau dengan orang tua ya harus menuruti nasihatnya, melaksanakannya, berbicara dengan orang tua juga harus sopan, dengan saudara anak-anak bisa belajar dan bermain bersama dengan baik, dengan rukun, tidak boleh berantem. Seperti itu ya aksinya ya anak-anak ya. Janji ya mau melaksanakan ya. Bu Por dan Bu Anggun tidak melihat secara langsung aksi anak-anak, tetapi Bu Por dan Bu Anggun percaya bahwa anak-anak akan melaksanakan aksi ini di rumah. Bu Por dan Bu Anggun bisa bertanya kepada orang tua kalian, apakah anak-anak sudah mengasihi orang tua dan saudara di rumah? Oke, sekarang kita lanjutkan dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, lindungilah orang tua kami agar selalu sehat, terhindar dari penyakit, supaya dapat mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan bersikap bijaksana dalam keluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudara-saudara dan diri kami sendiri. Allah Bapa yang Maha Kasih, jagalah kami agar selalu sehat, terhindar dari penyakit, dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dapat membahagiakan orang tua, dan menjaga nama baik mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dalam BKSN yang kedua ini dengan doa penutup. Yuk ambil sikap doa yang baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, lalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akhiri pertemuan BKSN kita pada siang hari ini dengan bernyanyi bersama. Kita nyanyikan ya. Kita nyanyikan bersama ya lagu penutupnya. Iya. Bentar ya anak-anak ya. Judulnya Terima Kasih 1000. Ada yang sudah pernah? Ada yang tahu? Tidak. Nah, terima kasih 1000-nya diganti dengan liriknya ya. Iya. Kita nyanyi mulai dari refren ya Bu Pur ya. Iya, oke Bu Anggun. 1, 2, 3.
Terima kasih 1000. Oh, terima kasih 1000 pada Tuhan Allah. Oh, pada Tuhan Allah. Aku bahagia karena cinta. Terima kasih. Seperti itu ya anak-anak ya. Bisa ya? Ya. Oke. Oke, Kita nyanyikan kita bersama nyanyi Bu bersama. Anggun. 1, 2, 3. Terima kasih. Pada Aku bahagia karena cinta. Terima kasih. Terima kasih. Ayah ibuku mencintaiku. Terima kasih. Setiap hari mengasihi. Terima kasih. Terima kasih 1000. Oh, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Oh, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena cinta. Terima kasih. Yang kedua, teman-teman selalu baik. Terima kasih. Kami gembira lalu bersama. Terima kasih. Terima kasih 1000. Oh, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Oh, pada Tuhan Allah. Aku bahagia karena cinta. Terima kasih. Yang ketiga, Tuhan Allahku beri berkatnya. Terima kasih. Yang indah diberikannya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih pada Tuhan Allahku. Oh, pada Tuhan Allah. Aku bahagia karena cinta. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti BKSN hari ini, pertemuan yang Pertama. Iya, terima kasih sudah mengikuti BKSN pertemuan yang kedua. Hari ini kita belajar tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Yesus mengasihi keluarga Lazarus dan juga mengasihi keluarga kita. Sebagai aksi anak-anak pada pertemuan yang kedua ini, anak-anak mengasihi orang tua dan saudara. Oke, nanti ditunjukkan. Sudah jelas ya. Ingat orang tua harus berbicara ya. Sopan dengan adik, dengan kakak, dengan saudara harus duduk rukun, tidak boleh saling mengganggu ya Bu Anggun ya. Belajar bersama, bermain bersama dengan gembira. Oke, tunjukkan reaksi anak-anak ya. Mana ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tunjukkan jarinya. Kalian mau bertanya? Syaila mau. Tugas nggak, Bu? Tugasnya praktek sendiri, anak-anak praktek ya. Mengasihi saudara dan
orang tua. Tugasnya praktek perbuatan nyata, mengasihi orang tua Ya. dan saudara. Ya, Ya, Aksa. ya Aksa. Ada yang mau ditanyakan? Mengasih enggak? Apa, Aksa? Dengan binatang? Mengasih enggak? Iya, dengan binatang mengasihi juga. Iya, ya. dengan binatang mengasihi juga. Kalau di rumah Dengan punya semua binatang makhluk peliharaan, boleh juga. ditunjukkan kasihnya kepada binatang peliharaan dengan memberi makan, dengan memandikan. Saya punya ayam, mungkin. Bu, sama Oh Ya, iya, boleh. boleh. Tidak harus dengan orang tua dan saudara, boleh dengan binatang, boleh dengan tumbuhan. saya punya ayam juga, Bu. Ya, Boleh, dikasih, boleh. Ya, dipelihara. Saya nggak punya apa-apa, Bu. Tidak punya apa-apa mengasihi bisa mengasihi orang tua dan orang tua saudara. dan saudaranya. Malah lebih bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Masih 2 menit, Bu Nur. Iya, masih Tidak, 2 Bu. menit. Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Oke, kita tutup dengan salam Tarakanita ya. Jelas. Salam Tarakanita. Satu hati. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Terima kasih. Nanti satu orang. Dadah.